Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya penyebab dari sebuah channel YouTube yang mungkin untuk fitur monetisasinya ditolak ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab sebenarnya ya kenapa untuk channel YouTube kita itu bisa ditolak untuk fitur monetisasinya. Nah, jadi kita akan bedah di video kali ini. Nah, terkhusus buat para pendatang baru khususnya di channel ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar channel YouTube selanjutnya. Oke, jadi karena untuk kedepannya ya, mungkin untuk channel ini akan membahas seputar channel YouTube ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru membangun channel YouTube-nya, saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak subscriber, dan juga saya doakan semoga cepat kejar jam tayang untuk di YouTube ya. Oke, tetapi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi pastikan teman-teman fokus pada satu topik ataupun fokus pada satu tema ya. Dimana ketika untuk video kita itu fokus pada satu topik ya, itu nantinya akan mempermudah untuk jangkauan dari channel YouTube kita. Jangan meniru seperti saya ya. Jadi untuk channel ini merupakan channel campuran ya, dimana untuk awalnya itu memang karena saya juga dulunya itu tidak tahu teman-teman ya. Jadi untuk channel ini merupakan channel campuran. Biasanya untuk channel campuran seperti ini ini akan susah untuk mendapatkan sebuah rekomendasi untuk di YouTube ya. Nah, jadi apakah dengan konten gaduh-gaduh ataupun campuran itu bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa ya, tetapi untuk bisa mendapatkan rekomendasi itu sangat sulit sekali ya. Dan ini sudah saya alami teman-teman ya, dari kesalahan saya untuk di awal ya, ketika saya membangun untuk channel YouTube ini. Jadi channel YouTube ini itu awalnya adalah konten campuran teman-teman ya. Jadi karena konten tutorial ya, jadi semuanya campuran, dan alhasil ya, jadi channel ini juga susah ya untuk menaikkan untuk view-nya. Nah, disebabkan karena untuk channel ini merupakan channel yang dulunya itu merupakan channel yang campuran. Nah, jadi dari pengalaman saya di sini saya berbagi buat teman-teman semua, dan saya juga sudah mengembangkan beberapa channel saya dan saya fokuskan pada satu topik. Dan alhamdulillah ya, untuk beberapa channel saya yang sudah saya fokuskan pada satu topik itu memang benar-benar lebih efektif ya. Jadi sistem rekomendasi untuk di YouTube sendiri ketika untuk video kita itu satu topik ataupun satu tema itu akan lebih efektif ya, dibanding untuk sebuah konten ataupun channel yang versinya adalah versi campuran ataupun gaduh-gaduh ya. Nah, jadi di sini juga saya memberikan motivasi ya buat teman-teman semua, bahwa untuk menjadi konten kreator di YouTube itu kita tidak memerlukan modal banyak ya. Jadi cukup memanfaatkan sebuah HP, kemudian kita juga menggunakan perekam layar, sama seperti saya seperti ini, kita juga bisa berpeluang ya menjadi konten kreator di YouTube. Dan tentu kita bisa menambahkan dubbing seperti ini. Nah, oke, mungkin di awal-awal ya, ketika kita ingin membangun sebuah channel YouTube, tentu memang untuk di awal-awal ya itu pasti akan selalu mengalami yang namanya adalah kesalahan ya. Biasanya seperti itu. Saya juga seperti itu teman-teman ya dulunya ya, tetapi karena sering terbiasa, jadinya untuk saat ini itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi cukup dengan memanfaatkan HP seperti ini, kemudian perekam layar saja, kita juga bisa menjadi konten kreator untuk di channel YouTube kita. Yang terpenting adalah niat ya, kemudian juga konsisten untuk upload, dan pastikan teman-teman juga bisa fokus pada satu topik ataupun satu tema ya, dimana nanti sebelum teman-teman membuat untuk channel YouTube-nya, pastikan dipikirkan apa sih topik yang mungkin sesuai ataupun sebuah topik yang benar-benar memang kita kuasai. Jadi teman-teman bisa dibagikan ya, dan nanti teman-teman nanti bisa dicoba ya. Jadi fokus pada satu. Jadi untuk sistem rekomendasi di YouTube itu lebih efektif ya, dibanding untuk video kita itu ditemukan di penelusuran YouTube ya. Karena jika kita sudah mendapatkan rekomendasi di YouTube ini, secara otomatis untuk video kita itu akan dikumpulkan ke dalam topik-topik yang sesuai, dan nanti untuk penontonnya juga itu bisa menemukan video kita dengan mudah ya. Jadi seperti itu. Untuk penyebab dari sebuah channel YouTube yang mungkin gagal monetisasi, kita akan bedah untuk di video kali ini, dan saya akan masuk ke dalam channel kedua saya teman-teman ya. Dan ini juga channel baru, jadi sebagai motivasi buat teman-teman semua ya. Jadi saya akan masuk ke dalam channel kedua saya. Oke ya, dan di sini ada beberapa penyebab ya kenapa untuk channel YouTube kita itu bisa gagal monetisasi ya. Dan di sini untuk contohnya saya akan menggunakan channel terbaru saya dan juga baru saya buat ya. Kemudian untuk kontennya juga belum saya tentukan untuk topiknya.
Nah, di sini untuk mengetahuinya ya ada beberapa penyebab kenapa untuk channel YouTube kita itu gagal monetisasi. Nah, di sini bisa kita masuk ke dalam YouTube Studio dan di sini kita bisa menggunakan aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Oke, di sini ada salah satu channel saya dan juga baru saya buat, tontonnya untuk subscribernya baru sekitar 271. Kemudian untuk videonya juga belum aktif benar ya. Kemudian untuk videonya ini juga belum aktif benar teman-teman ya, ataupun belum fokus ya untuk videonya. Tetapi di sini bisa kita jadikan motivasi buat teman-teman semua bahwa bermodalkan HP ya dan menggunakan perekam layar, dan di sini sudah mendapatkan sekitar 271 subscriber. Nah, kemudian penyebab dari fitur monetisasi di channel YouTube yang mungkin ditolak. Nah, di sini biasanya ada beberapa penyebab. Yang pertama, di sini kita bisa klik saja di bagian logo dolar di sebelah kanan. Oke, jadi biasanya penyebab untuk fitur monetisasi di YouTube itu gagal ya, ataupun gagal dimonetisasi. Nah, biasanya penyebabnya adalah adanya untuk teguran dari pedoman komunitas ya. Nanti teman-teman tidak cek saya di bagian YouTube Studio, kita klik saya di bagian logo dolar ya. Nah, di sini ada yang namanya adalah patuhi pedoman komunitas. Ya, setelah Anda mengajukan permohonan, kami akan memeriksa apakah channel Anda sudah mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube atau belum. Ya, nanti jika teman-teman di sini masih ada masalah untuk kebijakan komunitasnya, silakan teman-teman bisa diselesaikan terlebih dahulu ya, agar nantinya untuk channel YouTube kita itu bisa diterima dimonetisasi. Nah, biasanya penyebab dari channel YouTube kita gagal untuk monetisasi karena adanya mungkin teguran untuk pedoman komunitas di channel YouTube kita. Jadi biasanya satu teguran komunitas itu juga akan berpengaruh ke dalam channel YouTube kita untuk bisa diterima atau ditolak ya. Jadi pastikan untuk channel yang ingin diajukan ke fitur monetisasi di YouTube, pastikan harus bebas dari semua teguran. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang penyebab yang kedua, di sini bisa kita masuk menggunakan Google Chrome. Jadi untuk penyebab yang kedua, di sini bisa kita masuk ke Google Chrome seperti ini. Kemudian kita ketikkan saja YouTube Studio seperti ini. Jadi setelah kita masuk ke dalam YouTube Studio seperti ini, teman-teman juga bisa cek ya di bagian dari hak cipta ya. Kita klik saja di bagian logo C di bagian YouTube Studio, kita masuk seperti ini. Nah, biasanya ya ketika ada pelanggaran hak cipta ya biasanya jadi penyebab yang kedua ya dari channel kita itu ditolak monetisasi biasanya dari konten kita yang mungkin ada yang melanggar untuk hak cipta ataupun musiknya ya. Nah, biasanya di bagian musik ya yang sering terkena hak cipta. Nah, kita klik saja di bagian logo C. Nah, jika untuk hak cipta di bagian channel di sini kosong seperti ini ya, artinya untuk channel YouTube kita itu masih aman. Dan jika nantinya teman-teman masih ada yang namanya mungkin ya klaim hak cipta, nanti teman-teman bisa dicek saya di bagian logo C di YouTube Studio. Ya, jadi pastikan ketika kita proses pengajuan monetisasi untuk channel YouTube kita, ya pastikan untuk channel YouTube kita itu tidak ada pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran di pedoman komunitas. Dan selanjutnya ada juga pelanggaran untuk di bagian menu peringatan ya. Misalkan kita reupload video orang lain kemudian ada klaim hak cipta, nah itu wajib harus hilang terlebih dahulu ya, dan biasanya untuk peringatan itu hilangnya kurang lebih sekitar 90 hari. Jadi setelah teman-teman memenuhi persyaratan sekitar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya untuk fitur monetisasi iklannya ya, jadi pastikan untuk channel kita sebelum proses pengajuan pastikan harus aman dari pelanggaran peringatan, kemudian pelanggaran pedoman komunitas dan juga pelanggaran hak cipta ya, agar nantinya untuk channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi. Oke, dan pastikan menggunakan video yang original ya, kemudian bisa melakukan reupload tetapi harus melalui proses pengeditan. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab dari channel YouTube yang mungkin ditolak untuk fitur monetisasinya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.